Sang Putri dan Goblin. Dahulu kala, di sebuah istana megah yang menghadap ke perbukitan, hiduplah seorang putri bernama Irene. Ayahnya sang raja akan bepergian terus-menerus sehingga Irene tumbuh dengan dirawat oleh para pengasuhnya. Dia suka berada di luar. Bagaimana penampilan mahkota bunga? Oh, betapa lucunya. Tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Hah? Saatnya masuk, Putri. Tapi, atas perintah raja, Irene harus dibawa masuk saat kegelapan tiba. Karena di kedalaman perbukitan, hiduplah goblin berbahaya yang hanya keluar pada malam hari. Suatu hari yang cerah, Irene keluar dengan Luti, pengasuhnya. Mereka berkeliaran menjelajahi aliran sungai yang deras dan lereng bunga liar yang berbintik-bintik. Hari yang luar biasa. Putri, matahari mulai. Seekor kelinci. Tapi, mungkin sebentar lagi. Luti terus berusaha membawa Irene kembali, tapi dia memohon dengan sungguh-sungguh sehingga keduanya keluar sampai larut malam. Putri, sudah larut. Ayo. Oh, tidak. Tunggu. Luti tidak menunggu dan Irene melihat makhluk aneh berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Oh, tidak. Apa ini belokan yang salah? Luti meraih Irene dan menariknya mendekat saat makhluk itu mendekati mereka dengan ancaman. Apa itu? Lihat. Phew, sepertinya mereka sudah pergi. Siapa kau? Dan bagaimana kau melakukannya? Aku Kurdi, dan semua orang tahu para goblin tidak suka musik dan nyanyian. Mereka itu adalah goblin? Iya, Putri. Putri? Kau tidak seharusnya berada di sini. Luti memberitahu bahwa mereka tersesat dan Kurdi membawa mereka pulang. Dia dan Irene bergaul dengan baik. Kurdi adalah putra seorang penambang. Para penambang bekerja di pegunungan setiap hari. Pasti berbahaya. Oh, aku harus segera pergi. Ya, kita sudah sampai di istana. Terima kasih, Kurdi. Aku akan membalasmu suatu hari nanti. Aku janji. Terima kasih, Irene. Kurdi berjalan kembali ke rumah. Dan Irene segera ke tempat tidur. Aku berharap besok cerah juga. Tapi hujan deras. Dan Irene memutuskan untuk menjelajahi istananya. Hari yang membosankan. Irene. Hah? Irene. Ada apa di sana? Irene lalu menaiki tangga misterius menuju ke loteng tua yang pengap. Dia berjalan berkeliling dengan rasa ingin tahu sambil melirik ke sekitar ruangan. Irene. Siapa itu? Dia membuka pintu dan tercengang melihat keindahannya. Wow. Siapa yang tinggal di sini? Aku. Irene menoleh melihat wanita tua yang memiliki mata yang baik dan senyum yang manis. Kau? Siapa? Ya, aku ini semacam nenek peri. Aku pernah dengar tentang ibu peri sebelumnya, tapi tidak pernah mendengar nenek peri. Irene, aku memanggilmu karena suatu alasan. Dia membuka lemari, mengeluarkan bola mengkilap dan cincin emas darinya. Bola ini terasa aneh. Ini adalah bola yang terbuat dari jaring laba-laba perak terbaik. Aku telah membuatnya menjadi tali. Oh, aku mengerti.
Dan ini adalah sebuah cincin. Ini, aku telah mengikat tali untuk itu. Sekarang dengarkan. Letakkan cincin di bawah bantalmu, dan kapanpun kau merasa takut atau gugup, rasakan udara dengan jarimu. Kau akan menemukan tali. Ikuti talinya dengan yakin. Ini akan menyelamatkanmu. Wanita itu mengembalikan bola ke dalam, dan meskipun Irene sedikit bingung, dia tahu peri itu bisa dipercaya. Mereka duduk dan berbicara di depan api unggun yang hangat, dan Irene sangat menikmati waktu itu. Sudah larut, ayo. Aku akan mengantarmu sampai tangga. Senang berjumpa denganmu, Irene-ku yang manis. Begitu juga aku, nenek peri. Irene berlari turun dan keluar, hampir menabrak Luti. Putri, kemana saja kau? Irene menceritakan semuanya, tapi Luti terlalu marah. Nenek peri apa? Putri, kau tidak harus berbohong. Luti tidak akan percaya apapun yang dikatakan Irene. Ya ampun, Luti tidak akan percaya. Cincin. Irene ingat kata-kata nenek peri. Dia meletakkan cincin itu di bawah bantalnya dan tidur nyenyak. Sekarang pada malam yang sama, di bawah tambang, Kurdi sendirian. Dia menginginkan uang tambahan sehingga dia memutuskan untuk bekerja malam itu. Phew, kerja keras selalu membuatku lapar. Dia mengumpat diam-diam selama beberapa menit ketika tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Sebaiknya kita cepat. Pidato raja akan segera dimulai. Oh, aku harap rencana raja kita untuk memberi pelajaran kepada orang matahari itu berjalan dengan sukses. Orang matahari adalah nama yang diberikan kepada semua orang yang tinggal di daratan. Kurdi mendengarkan dengan seksama. Saat para goblin perlahan keluar dari rumah mereka, Kurdi bertindak cepat. Dia mengetuk dinding yang untungnya cukup tipis. Di sana, raja ya. Mari kita ikuti mereka. Tidak ada yang pernah melihat Raja Goblin. Kurdi melihat para goblin berjalan menyusuri terowongan gelap dan mengikuti mereka tanpa suara. Saat dia melewati terowongan, lebih banyak goblin mulai mendekat. Akhirnya, mereka mencapai kubah lebar di gunung. Oh, itu pasti rajanya. Rekan-rekan goblinku, besok malam rencana akan dimulai. Raja Rakyat Matahari akan kita taklukkan. Terowongan hampir siap. Kita akan menggali di bawah istana dan menculik sang putri. Mereka membuat terowongan untuk menculik Irene. Aku harus memberitahu. Suara itu menarik semua perhatian goblin padanya. Orang matahari? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tangkap dia. Kurdi dengan cepat mulai memainkan serulingnya dan para goblin menyusut mengikuti melodi. Berhenti. Tangkap dia. Tangkap dia. Mereka mengejarnya. Kurdi berjuang keras, tapi dia hanya seorang diri. Kena kau. Sekarang kau akan tinggal di sini dan tidak pernah melihat matahari lagi. Apa? Perasaan ini, sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku ketakutan. Dia tiba-tiba menyentuh sesuatu yang halus yang bersinar terang di bawah sinar bulan. Tali nenek peri. Ya ampun. Baiklah, aku harus percaya dan lihat kemana aku dibawa. Irene mengikuti tali yang membawanya melewati istana yang gelap
dan keluar ke taman. Dia berjalan keluar ke jalan berliku ke atas bukit. Setengah gemetar karena ketakutan dan kedinginan, dia bertahan sampai dia mencapai tambak. Ya ampun, itu berjalan di bawah tanah. Aku harus percaya pada perkataan nenek peri. Dengan sedikit gemetar, dia mengikuti tali yang membawanya melewati terowongan rahasia dan berbelok ke gunung sampai akhirnya menjadi tumpukan puing. Talinya tembus. Apa yang harus aku lakukan? Siapa di sana? Gordy, ini aku, Irene. Irene? Kenapa kau ada di balik puing-puing? Kurdi menjelaskan bagaimana dia terperangkap di balik puing-puing oleh para goblin. Irene segera mulai menarik batu-batu itu, bekerja tanpa lelah untuk membersihkan puing-puing. Kurdi, aku telah mengangkat puing-puing, tetapi ada lempengan di sana. Oke, kau mundurlah. Akhirnya, Irene, cepat, kita harus... Tapi Irene tidak mendengarkan. Dia telah mengikuti tali itu ke dalam gua dan telah menemukan terowongan rahasia. Kemana kau pergi, Irene? Kurdi, aku akan menceritakan semuanya nanti. Tapi untuk saat ini, kau harus percaya padaku. Kurdi sangat bingung. Bagaimana Irene menemukannya dan bagaimana dia bisa menemukan jalannya dengan mudah. Dia menceritakan semua tentang nenek peri dan juga talinya. Tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Mereka mengembara melalui terowongan gelap selama berjam-jam. Dan akhirnya tiba di sebuah lubang. Oh, akhirnya kita keluar. Hah? Kita di kebunku? Sekarang Irene sudah mengantuk. Jadi dia mengucapkan selamat malam dan berjalan masuk. Namun sayangnya untuk Kurdi, saat dia berbalik untuk pergi, seorang penjaga melihatnya. Hoi, siapa kau? Oh, lepaskan aku. Ikut denganku. Kau mungkin punya maksud jahat. Kurdi dimasukkan ke penjara. Tunggu, tidak, dengarkan. Putri sedang dalam bahaya. Kurdi menjelaskan rencana goblin kepada para penjaga. Dia memohon, tapi para penjaga hanya tertawa dan pergi. Dia merasa dipermalukan. Dan setelah khawatir, dia kemudian tertidur. Dia memimpikan nenek peri Irene yang diam-diam membuka kunci pintu. Kau anak yang baik, Kurdi. Tolong selamatkan Irene kecilku. Apakah itu benar-benar... Dia melompat dan menemukan pintu itu memang terbuka. Dia berlari keluar, di mana dia menemukan semua penjaga dalam kericuhan dengan Luti ada di sana. Itu tugasmu untuk menjaganya. Kita harus menemukan Putri. Saat itu, Kurdi merasakan sesuatu menarik jarinya. Itu adalah talinya. Dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, itu kau. Orang yang telah menyelamatkan kita dari para goblin malam itu. Apa? Percaya aku sekarang? Dengan kepercayaanmu, aku bisa membawamu ke Irene. Para penjaga ragu-ragu, tapi mereka mempercayai keyakinannya. Kurdi mengikuti talinya, yang lain mengikutinya, dan tak lama kemudian dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Di sana, sekarang, bernyanyi. Para penjaga telah diberitahu tentang kelemahan goblin. Mereka menyerang ke depan sambil bernyanyi dengan sekuat tenaga. Itu membuat para goblin melolong dan menangis. Aku tidak dapat mendengarnya. Tolong hentikan. Aku tidak
menyelamatkan sang putri, dan pada saat ini, para goblin telah berlari kembali ke gua mereka. Yeay! Ayo kita pergi dari sini. Saat fajar menyingsing, Nuti datang menangis kepada Irene. Komandan penjaga memberi perintah menutup terowongan untuk selamanya. Dan keesokan harinya, istana merayakan kemenangannya. Faktanya, perayaan dan musik berlangsung selama berhari-hari, karena itu para goblin jahat melarikan diri dari lereng bukit selamanya.